Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hadirin sekalian, jamaah kajian parkiran dakwah yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Walaupun hanya sekedar terlihat sepele, maka mudahkanlah hati untuk menghadirkan rasa syukur itu. Karena dengan kita memudahkan rasa syukur itu datang dengan perkara-perkara yang ringan, maka di situ akan lebih mudah kita akan menghadirkan kebahagiaan. Oleh karena itu, hadirin sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah, mari bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan apapun itu. Entah dalam kondisi syukurnya itu adalah karena mendapatkan nikmat zahiriyah ataupun batiniah. Dan jadikanlah setiap nikmat yang Allah karuniakan untuk disyukuri itu dengan menjadikan seluruhnya tadi menjadi energi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tidak lupa saya memberikan wasiat kepada diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin untuk bermuhasabah diri senantiasa melihat kondisi keimanan kita saat ini. Apakah dalam kondisi baik-baik saja atau mungkin sangat mengkhawatirkan ketika kita melakukan banyak kemaksiatan sehingga kondisi keimanan mengalami penurunan ataupun pengurangan. Karena adalah iman itu tidaklah stabil, iman itu dinamis, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asi. Keimanan seseorang itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Bertambahnya karena taat dan akan berkurang ketika maksiat. Kita akan bisa merasakan betul ketika keimanan itu naik karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Dan kita pun juga akan bisa merasakan ketika kondisi iman itu turun karena bisa jadi disebabkan kemaksiatan-kemaksiatan yang masih sering kita lakukan. Oleh karena itu, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Karena ketika kita bertakwa kepada Allah, maka tidak ada waktu dan ruang kecuali kita harus taat kepadanya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Menjalankan perintah Allah walaupun mungkin terasa berat kita rasakan, dan kita jauhi, kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah walaupun itu sesuatu yang kita gandrungi. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari
untuk bertakwa kepada Allah pun kita memohon kepada Allah itu agar diberi karunia untuk bisa bertakwa. Makanya di antara doa kita pun Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa war-ridha wal-'afafa wal-ghina. Jadi untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa itu pun kita butuh untuk minta kepada Allah. Bukan karena kita mempunyai kehebatan bisa bertakwa sendiri, bukan. Akan tetapi itu semua juga merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini pembahasan kita adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Ketika kita mengatakan perihal pemberian, di dalam benak kita pasti akan terbentuk sebuah kalimat, yakni rizki. Sebuah kata yang namanya rizki adalah rizki setiap orang itu sudah tertakar dan juga tidak akan mungkin tertukar. Makanya di antara salah satu kezuhudan dari salah seorang yang bernama Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwasanya saya tidak akan risau, saya tidak akan galau, dan juga saya tidak akan iri dengan rezeki orang lain, ya. Karena memang rezeki itu sudah tertakar dan tidak mungkin tertukar. Karena rezeki saya ya boleh milik saya. Kalau memang belum menjadi rezeki saya, tidak akan nyampe kepada saya. Dan kalau memang bukan rezeki saya juga tidak akan nyampe kepada saya, ya. Kalau jenengan pergi ke pasar, betapa di sana berderet berjual, ono sing jualan kacamata, ada yang jualan baju, ada yang jualan lombok, bawang, berambang, sama-sama di situ sejenis. Penjual itu yang mendagangkan itu adalah sebuah ikhtiar, tetapi rezeki yang mengatur adalah Allah. Saya adalah juga seorang pedagang, dulu berada di kaki lima, sudah beberapa kali, ya, sudah dalam transaksi tersebut sudah mengalami tawar menawar, sudah hampir deal, kurang sedikit saja dia tidak mau, ya sudah dia pergi. Begitu ada yang datang, Pak berapa Pak? 200.000, ya udah Pak bayar. Begitu mudahnya, ya. Jadi yang namanya rezeki itu tidak mungkin tertukar. Jadi tidak perlu iri dengan saudaranya yang begitu mudah mendapatkan rezeki, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah perkataan dari Abu Bakar, sahabat Nabi, ya, paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lain. Kalau menurut rankingnya, beliau termasuk di antara jajaran Khulafaur Rasyidin, dan juga dia di antara termasuk 10 sahabat yang dijamin oleh Kanjeng Nabi masuk jannahnya Allah. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ma min 'abdin razaqallahu 'asra khisalin illa wa qad bakha min al-afati wal ahamati kulliha wa sara fi darajatil muqarrabina wa nala darajatal muttaqin. Ya. Abu Bakar Siddiq, beliau berkata, tidak ada seorang hamba yang diberi rizki oleh Allah dengan 10 perkara, melainkan dia akan selamat dari berbagai bencana dan penyakit, ya. Awwaluha sidqun daimun ma'ahu qalbun qani'un, ya. Beliau mengatakan yang pertama itu adalah jujur, ya, jujur yang terus menerus, yang disertai dengan hati yang qanaah, ya. Wasani sabrun kamilun mahu sukrun daimun. Kemudian yang kedua adalah sabar yang sempurna disertai dengan syukur yang terus menerus, ya. Wathalithu fakrun daimun ma'ahu zuhdun hadirun, ya. Yang ketiga adalah fakir yang terus menerus yang disertai dengan keadaan zuhud, ya. Warabi'u fikrun daimun mahu batunun ja'un.
yakni berpikir yang terus-menerus disertai dengan perut yang lapar. Kemudian wal humisu husnun daimun ma'ahu khaufun mutassilun, yakni sedih yang terus-menerus yang disertai dengan takut yang tiada henti-henti. Wasadisu juhdun daimun ma'ahu badanun mutawadhi'un. Yang keenam adalah kerja keras yang terus-menerus disertai dengan sikap rendah diri. Kemudian wasabi'u rifqun daimun ma'ahu rahimun hadirun, keramahan yang terus-menerus yang disertai dengan kasih sayang. Wathaminu hubbun daimun ma'ahu hayaun hadirun, yakni cinta yang terus-menerus yang disertai dengan rasa malu. Watasi'u ilmun nafi'un mahu amalun daimun, yaitu ilmu yang bermanfaat disertai amal yang terus-menerus. Wa'asiru imanun daimun ma'ahu aqlun thabitun, yakni iman yang terus-menerus disertai dengan akal yang kuat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan dari Abu Bakar Asy-Siddiq tadi ini bisa kita jadikan bahan sebagai muhasabah diri kita. Apakah kita sudah termasuk di antara orang yang diberi kenikmatan oleh Allah, diberikan pemberian yang seperti itu, atau paling tidak kita berusaha untuk mendapatkan yang seperti itu. Jadi menurut Abu Bakar As-Siddiq itu ada pemberian Allah yang sangat berharga. Yang pertama tadi disebutkan adalah dia senantiasa jujur disertai dengan hati yang qanaah, yakni hati yang senang terhadap pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jujur, ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan man qalla sidquhu qalla sadiquh. Ya, barang siapa yang sedikit kejujurannya, maka sedikit pula temannya. Karena memang orang yang tidak jujur itu, maka dia tidak akan disukai oleh temannya, sehingga akhirnya orang banyak menyingkir darinya. Akan tetapi ketika dia itu jujur, maka banyak orang yang senang bergaul dengannya. Ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Masya Allah. Dan ini tentu kebalikannya. Ketika ada seseorang yang tidak berlaku jujur, dia suka dusta gitu, ya, maka orang pun juga akan mengecap dia itu menjadi seorang pendusta, ya, orang yang tidak jujur. Dan yang seperti itu akan menghantarkan dia ke neraka, ya. Naudzubillah min dzalik, kalau orang mencatat orang seperti itu adalah sebagai seorang pendusta. Dan memang demikianlah bahwasanya pahala ataupun balasan dari amalan seseorang itu akan berkelanjutan. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Pun demikian ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan maksiat, maka akan dimudahkan pula dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk setelahnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah analog yang biasa sering kita lakukan atau mungkin pernah kita mengalami ketika jenengan mau googling sesuatu, ya, atau mau melihat sesuatu di medsos kita. Ketika jenengan mungkin mau berteman dengan teman-teman soleh di Facebook Anda, maka yang akan keluar di beranda kita adalah status-status orang soleh tersebut yang baik-baik. Adalah mungkin banyak nasihat, banyak hadis, banyak ayat Al-Quran,
itu adalah karena kita berteman dengan banyak orang soleh. Akan tetapi yang kita add itu adalah banyak yang teman-teman yang sembarang kita akan untuk mengambil pertemanan di Facebook, maka yang mengalir di beranda kita pun juga akan tidak beraturan, macem-macem. Ono sing posting sing ora genah, ono sing posting ora apik, ya elek kabeh. Jadi disitulah bahwasanya balasan seseorang itu biasanya sejenis gitu. Makanya orang yang tidak jujur, pertama tidak jujur, maka dia akan tidak jujur selanjutnya. Ya, sering atau pernah saya sampaikan ketika orang tersebut, seorang bapak biasa pulang di rumahnya itu, sampai rumah itu sekitar jam 4:30 gitu. Karena dari jam 4 dari tempat pekerjaannya sampai rumah itu biasanya 4:30. Tonggone iki sampai iso niteni kalau lewat di depan rumahnya, udah berarti 4:30. Suatu saat dia itu kok telat. Bahkan istrinya juga nanya, "Pak, ini sudah jam 4:30 lebih, kok bapak enggak pulang-pulang ya? Udah jam 5, hampir jam 5." Di WA, saya lagi ada rapat ini, lagi ada rapat sama teman-teman. Padahal dia enggak jujur ya. Maka begitu pertama dia enggak jujur, kemudian pun pulang. Ketika ketemu dengan tetangganya tadi yang biasa 4:30 sampai depan rumahnya, maka ketika sudah jam 5:15 atau 5:30 sampai rumahnya, ditanya, "Kok dengaran Pak? Biasanya 4:30 sudah sampai depan rumah saya." Ya, Pak, ini tadi lah ada lembur. Ya, wis goroh meneh, sudah menipu lagi, sudah tidak jujur lagi. Sampai di rumah ditampani karo anake sing wis nunggu nggone tengah lawang. "Pak, katanya tadi kalau pulang ke rumah mau kita pergi ke mall, gini begini." "Aduh, nak, tadi itu bapak lagi lembur." Wis wong pira sing dihapusi. Ya, karena kejujuran pertama maka akan menggeret, akan menarik ketidakjujuran pertama, akan menarik ketidakjujuran berikutnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Abu Bakar adalah ketika senantiasa jujur dan disertai dengan qanaah. Qanaah itu kalau bahasa kita ya ridho atas pemberian Allah walaupun sedikit, nrimo ing pandum. Dan ini adalah merupakan salah satu di antara artian takwa dari Ali bin Abi Thalib, al-qana'atu bil qalil. Kemudian yang kedua kata Abu Bakar As-Siddiq adalah sabrun kamilun ma'hu syukrun daimun, yaitu sabar yang sempurna yang disertai dengan selalu bersyukur ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaban li amril mukmin ya, sungguh menakjubkan kondisi orang mukmin itu. Apapun perkara yang menimpa orang mukmin, maka itu adalah sebuah kebaikan, mesti kebaikan, dan ini tidak dijumpai kecuali ada pada diri orang mukmin. Ketika orang mukmin mendapatkan bencana, maka dia bersabar, bersabarnya itu merupakan kebaikan. Dan ketika orang mukmin itu bersyukur, maka bersyukurnya itu pun juga merupakan kebaikan. Masya Allah. Sampai-sampai ya Umar bin Khattab ya, saya punya 2 kendaraan, terserah mana yang aku tunggangi ya. Yang penting itu adalah kendaraan yang baik bagi saya. Kendaraan saya adalah syukur dan sabar ya. Perkara masalah sabar ini ya, ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala afdalul imani sabru was-samaha. Rawahu ad-Dailami ya. Iman yang paling utama itu adalah sabar dan murah hati ya. Juga diriwayatkan pula ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala nikma silahul mu'minis sabru wad du'a ya. Sebaik-baiknya senjata orang mukmin adalah sabar dan doa. Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sabar dan doa itu ternyata merupakan senjata orang mukmin ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, tentang masalah pembagian sabar ya. Tingkat derajat yang paling tinggi tentang sabar adalah ketika kita sabar dalam taat kepada Allah.
Kemudian di grade bawahnya adalah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dan grade yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi musibah. Ya, padahal kita ketika sudah menghadapi musibah itu koyo-koyone adalah membutuhkan kesabaran yang paling ekstra. Ternyata itu adalah kesabaran paling bawah. Ya, yang paling tinggi adalah sabar ketika kita untuk taat kepada Allah. As-salatu khairum minan naum. Ya. Ketika mendengar azan yang seperti ini, pasti ini adalah sholat subuh. Sholat zuhur tidak kayak gini soalnya. Ketika terdengar azan seperti itu, ada yang baru bangun, kemudian dia pergi kamar mandi, ya, pipis, ya, balik meneh, turu meneh, ya. Karena di situ ada kewajiban bagi seorang mukmin ketika itu. Ada opsi kesabaran di situ untuk taat kepada Allah. Apakah ketika dia ke kamar mandi buang air kecil dan balik lagi tidur lagi, atau kemudian dia pergi ke kamar mandi buang air kecil, ambil air wudhu, pergi ke kamar sholat di rumah sendiri, ya. Ada opsi. Atau masih juga dia itu pergi kamar mandi, ambil air wudhu, ya, dengan santai-santainya dia pergi ke musola atau ke masjid. Tapi yang kose nunggu urung komat, ya. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Atau bahkan sebelum azan dia sudah mau dimulai dengan sholat malamnya, ditambah witirnya, ditambah istighfar di waktu sahur, kemudian sudah dia berangkat ke masjid, bahkan mungkin sebagai muadzinnya, ya. Jadi di situ punya opsi-opsi ataupun pilihan-pilihan ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Pun demikian ketika kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, ya. Maksiat pondok ini, ya. Ya. Jadi di situ juga ada grade bawahnya. Akan tetapi ketika masalah kita mendapatkan bencana, maka sabar atau tidak sabar, maka bencana itu sudah menimpa kita. Terdengar kabar bapak jenengan meninggal dunia, ya. Mungkin dengan muntap atau bagaimana dia geru-geru atau tidak sabar, ya. Itu pun juga tidak akan mengembalikan bapak yang sudah meninggal. Maka yang dikatakan sabar itu adalah di awalnya ketika terjadi sesuatu bencana atau terjadi sebuah musibah. Maka ketika seseorang itu ada musibah, maka syariatnya adalah kita membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sempurnanya sabar tadi disertai dengan bersyukur. Kita tahu bagaimana macam-macam syukur, ya. Syukurnya dalam hati kita, ya, bahwa kita itu masih banyak sekali yang belum kita syukuri dari nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya. Jadi ini masalah hati. Kemudian bilisan, syukur bilisan, menggunakan lisan kita untuk mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, atau mengikrarkan dari permasalahan-permasalahan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita, bukan rangka untuk pamer, bukan, tetapi dalam menghadirkan rasa syukur. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, maka terhadap nikmat-nikmat yang Allah karuniakan pada kita, maka ungkapkanlah. Dan tentunya adalah syukur berikutnya adalah dan menggunakan syukur-syukur tersebut dijadikan sebagai energi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, beliau berkata, bagaimana bisa keujubanmu itu menjadi baik terhadap pekerjaanmu jika semua itu tanpa pertolongan dan anugerah dari Allah. Jika kamu meninggalkan maksiat, maka itu adalah atas perlindungannya. Di manakah letak syukur dan pengakuanmu atas nikmat-nikmat yang Dia berikan kepadamu? Allah lah yang menciptakanmu dan yang menciptakan pekerjaanmu serta usahamu. Kamu hanyalah yang berusaha dan Allah lah yang Maha Pencipta. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa fakir disertai zuhud yang tampak, ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ya ma'syaral fuqara u'tullahar ridha min qulubikum taghfaru bi thawabi faqrikum
wa illa falah. Wahai golongan orang-orang fakir, buatlah hati kalian itu ridho, buatlah hati kalian itu rela terhadap takdirnya Allah, maka kalian akan memperoleh pahala kefakiran. Jika kalian tidak rela, maka kalian tidak akan mendapatkan bagian pahala tersebut. Jadi ternyata fakir ataupun miskin itu pun juga merupakan nikmat. Kalau kita ridho, tapi memang di sini yang menjadi permasalahan adalah keridhaan kita terhadap takdir Allah, bahwa kita ditakdirkan menjadi miskin tadi, dalam kondisi miskin tadi. Ketika kita ridho terhadap Allah takdirkan tersebut, loh aku kok didadik koyok ngene toh, nah gitu. Dan kita ridho, maka ridho kita itu akan menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita dalam kondisi fakir tersebut tetap ngeresulo, maka kita tidak mendapat bagian apa-apa. Miskin orang untuk pahala, rugi. Makanya ketika kita dalam kondisi miskin pun tadi ada qanaah tadi, nrimo ing pandum ya. Istighna'uka 'ani syai'i khairun min istighna'ika bih ya. Kecukupanmu dari sesuatu itu lebih baik daripada kebutuhanmu kepadanya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hakikat dari zuhud itu adalah ketika kita mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada yang lebih baik. Jadi kita memalingkan sesuatu kesenangan kepada yang lebih baik. Ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, "Wahai Rasulullah, bagaimana agar saya ini dicintai oleh Allah dan dicintai manusia?" Ya, maka Kanjeng Nabi berkata kepada sahabat tersebut, "Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah kamu terhadap manusia, maka kamu akan mendapatkan cintanya." Zuhud terhadap dunia, artian zuhud tadi adalah memalingkan dari perkara hiasan kepada yang lebih nilainya. Zuhud terhadap dunia, terhadap kesenangan-kesenangan dunia, kita berpaling kepada yang lebih tinggi, yakni akhirat. Ya. Bukan berarti kita tidak memerlukan dunia, bukan. Tetapi dunia itu ada di tangan, bukan di hati. Ya, tidak menjadikan setiap pemikiran-pemikiran kita yang kita galih hanya sekedar hati, apa itu dunia, akan tetapi itu hanya di tangan, tidak sampai melenakan setiap kehidupan kita. Dan ketika kita zuhud terhadap apa yang menjadi milik manusia, maka akan menjadi orang yang mendapatkan cinta dari manusia. Orang milik darbein liang, ya, tidak begitu meri, ya, milian. Nek bahasa Indonesianya apa sih miliannya apa? Apa? Iri terhadap kepemilikan orang lain. Oh, kain duwe mobil ya. Terus dia tuh pengen mendapatkan itu, yang jelas untuk zuhud ya. Tidak membutuhkan itu adalah milikmu, ya sudah milikmu. Nah, minta kepada Allah langsung ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat adalah senantiasa berpikir disertai dengan perut lapar ya. Menurut Imam Al-Ghazali ya, menahan lapar ya, menahan rasa lapar itu memiliki beberapa manfaat ya. Di antaranya adalah bisa menyucikan hati, bisa menerangi naluri, dan juga bisa menajamkan kecerdasan ya. Sementara rasa kenyang ya, nek wong sing kemlekaran, apa nek arane kuwareken ya? Kemlekaran. Ya. Kuwareken. Warek sing wis nemen banget lho, Pak. Kemekaran. Kemarin saya jadi desa mau panas Pak, mau panas ya. Ya. Kalau rasa kenyang itu bisa mewariskan kebodohan, bahkan bisa membutakan hati, bahkan bisa memperbanyak uap air di dalam otak ya. Serta tidak ubahnya seperti mabuk ya. Orang mabuk yang menutupi sumber-sumber pemikiran, sehingga hatinya itu kesulitan untuk menjalankan fungsi dalam berpikir,
dan untuk memahami sesuatu dengan cepat itu susah ya. Itu jadi perkara kemekaran tadi, kuarken karo tentang masalah dengan lapar tadi. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah senantiasa sedih disertai takut yang tiada henti-hentinya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i ilman ay yakhshallah wa kafa bil mar'i jahlan ay yu'jiba bi nafsi. Rawahu Baihaqi. Cukup kepada seseorang itu ilmunya bila dia itu takut kepada Allah, dan cukup kepada seseorang itu kebodohannya bila dia bangga terhadap dirinya sendiri, dia ujub itu. Makanya orang yang berilmu itu adalah orang yang dia itu takut kepada Allah. Kita bisa melihat di dalam surah Fatir, di dalam surah Fatir ayat ke-28 itu loh, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ya, hanyalah ulama yang bisa takut kepada Allah itu. Dan juga kata Ibnu Mas'ud di dalam sebuah pendapatnya tentang orang alim, orang yang berilmu itu laitsal ilma an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khasyah. Laitsal ilma, orang yang berilmu itu bukanlah orang yang pintar ngomong, pintar dalil ya. Akan tetapi adalah angkasratil khasyah, orang yang banyak khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disebutkan pula oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innama yadkhulul jannata man yarjuha wa innama yastanibun nara may yakhafuha wa innama yarhamullahu may yarham. Sesungguhnya yang masuk ke surga hanya orang-orang yang mengharapkannya, dan sesungguhnya orang yang menuju neraka hanyalah orang-orang yang menakutinya, dan sesungguhnya Allah hanya menyayangi orang-orang yang penyayang ya. Yang tadi bahwasanya senantiasa takut itu disertai sedih yang disertai dengan takut ya. Kemudian yang keenam adalah senantiasa kerja keras yang disertai dengan tawadhu ya. Diri yang tawadhu ya. Bekerja keras ya. Sungguh-sungguh ketika dia mencari rizki dengan hati sepenuh hati, dia jujur, cara mendapatkannya dengan cara yang halal ya. Demikian pula orang yang seperti itu maka bisa dikatakan orang yang bekerja keras seperti itu bisa tergolongkan ibadah kalau memang diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. Itu adalah orang yang kerja keras. Sementara orang yang tawadhu itu adalah orang yang rendah hati dan dia tidak sombong. Kalau pengertian yang lebih dalam adalah kalau kita tidak melihat diri kita itu memiliki nilai lebih di antara hambanya Allah yang lain. Makanya ketika salah seorang yang bertanya ketika Hasan Al-Basri tentang tawadhu ini, maka beliau pun mengatakan, tahukah kamu apa itu tawadhu ya? Tawadhu itu adalah saat kamu keluar dari rumah dan menjumpai seorang muslim, lalu kamu melihat bahwa orang tersebut melebihi kelebihan daripada dirimu sendiri. Dia itu merasa orang yang diajak ngomongnya itu mempunyai nilai lebih daripada dirinya, bahkan kepada siapapun. Itu adalah tawadhu yang senantiasa ada pada diri seseorang. Dan yang ketujuh adalah senantiasa ramah pada semua pekerjaan disertai kasih sayang yang nyata. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah adalah pribadi yang menjadi suri teladan kita masing dari suri teladan kita di dalam kehidupan ini. Adalah Rasulullah disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21 ya.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Allah sebutkan mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, beliau ini adalah orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu ini benar-benar orang yang berbudi pekerti yang agung. Di dalam surah Al-Qalam yang ayat keempat. Allah juga mensifati beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang lembut dan juga penyayang. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam fadu min khalik. Maka disebabkan karena rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka akan menjauhi diri dari sekelilingmu. Surah Ali Imran 159. Kanjeng Nabi juga disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pengasih dan penyayang kepada kaum mukmin. Ini sudah cukup ya. Baik, kita cukupkan saja. Masih ada beberapa poin tapi kita sudah sebut tadi. Kita coba dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alfu minkum bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.